Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kamma yoni kamma bantu kamma pati sarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa asa hayaga hawisanti ti. Suara Bante bisa didengar? Bisa, Bante. Enggak, karena di sini agak sedikit. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual, lewat Zoom meeting. Tapi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Oleh karena itu, ya kita malam hari ini dengan santai tapi serius. Nanti setelah memberikan uraian, Bapak Ibu bisa juga bertanya. Ya, silahkan perhatikan nanti yang kira-kira ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang keraguan-raguan. Jadi umumnya kita itu masih memiliki banyak keraguan-raguan. Kenapa kita masih memiliki keraguan-raguan? Karena kita masih memiliki yang namanya pandangan keliru. Pandangan keliru banyak sekali di masyarakat. Dan kita tidak bisa menghindari. Oleh karena itu pentingnya kita untuk belajar. Nah, belajar ini tidak semata-mata belajar, tetapi setelah kita belajar, kita harus mempraktekkannya sesuai tentu tahap-tahapan kita. Namanya juga sedang belajar dan praktek. Kalau kita hanya belajar saja tanpa praktek, ya tentu tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan harapan. Karena bisa mendapatkan yang sesuai itu karena kita praktek. Jadi setelah belajar, ya kita harus praktek. Setelah praktek, ya pasti akan mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Oleh karena itu, sering juga agama dari Guru Agung kita pertama ini disebutkan sebagai agama ini indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Maksudnya apa? Indah pada awalnya ya kita harus belajar. Belajar dari mana? Dari mana saja. Ya, kita bisa belajar dari bertanya, ya. Kita belajarnya lewat internet juga bisa, atau ketemu lewat virtual di Zoom meeting begini juga bisa. Banyak cara untuk belajar. Itu indah pada awalnya. Indah pada pertengahannya, ya kita harus praktek. Nah, kalau sudah belajar kan praktek. Indah pada akhirnya, ya kalau kita sudah praktek pasti ada dapat hasil. Akhirnya kan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita praktekkan, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalau setelah kita belajar, kita praktekkan ada keliru, ya kita perbaiki lagi. Nah, inilah pentingnya kita belajar dan juga praktek. Mengapa masih memiliki pandangan keliru? Sebab kita belum memiliki yang namanya keyakinan yang benar. Untuk memiliki keyakinan yang benar, ya kita harus belajar, harus bertanya,
berdiskusi, supaya pandangan keliru kita berkurang. Kalau mampu ya bisa lenyap pandangan keliru. Kenapa kita masih memiliki pandangan keliru? Karena kita belum bebas dari pengotor batin. Kita masih punya keserakahan, punya kebencian, punya kebodohan. Nah ini, karena kita masih memiliki kebodohan, untuk memiliki pandangan keliru sangat kuat. Oleh karena itu, kita harus belajar. Seandainya masih bodoh, ya kebodohan kita semakin berkurang. Masih mudah tersinggung, mudah marah, ya. Nah itulah kita pentingnya belajar. Dan pada umumnya orang mau melakukan sesuatu, kepinginnya instan, kepinginnya serba cepat. Ya. Dan yang tidak kalah menariknya ya, kita belum memiliki kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan di sini ya kebijaksanaan yang bisa digunakan untuk menghadapi problem dalam masyarakat. Problem dalam ya pandangan-pandangan yang umumnya kita masih ikut-ikutan. Kalau ada di tempat orang itu rame-rame menyatakan itu benar, ya kita mengatakan itu benar, padahal belum benar juga. Kalau orang pada umumnya mengatakan salah, ya kita ikut juga menyatakan bahwa itu adalah salah. Padahal yang dinyatakan oleh masyarakat itu salah juga. Kita masih ikut-ikutan. Seperti kena angin. Kalau angin ke utara, ya ke utara. Nanti ke anginnya ke selatan, ikut ke selatan. Anginnya ke timur, ke barat, ya ikut ke timur dan ke barat. Belum kokoh, masih terombang-ambing. Nah, kalau kita masih terombang-ambing demikian, wah itu juga akan menyulitkan, menyusahkan dirinya sendiri, dan menyusahkan orang lain nantinya. Nah, inilah pentingnya kita semua belajar bersama-sama agar pandangan-pandangan keliru kita mulai berkurang. Karena pentingnya belajar itu seperti itu. Jadi bisa mendapatkan manfaat dari apa yang belum kita pahami menjadi mengerti. Dari yang sudah dimengerti bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari belajar dan praktik ini, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ya, tidak mudah cemas, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir. Mengapa? Ya karena kita sudah mengerti dengan jelas. Nah, untuk bisa mengerti butuh proses. Inilah pentingnya sekarang untuk belajar bersama-sama. Di masyarakat dari zaman dulu, sekarang bahkan mungkin yang akan datang juga. Guru Agung kita sudah memberitahukan, itu 26 abad yang lampau. Itu ada 10 macam pandangan keliru. Ini kalau dalam bahasa Bali dikatakan mica ditik. Nah, mica ditik, mica itu ya keliru, ditik itu pandangan. Jadi mica ditik artinya pandangan keliru. Pandangan keliru yang dirangkum itu ada 10 di sini. 1, ada orang yang tidak percaya. Nah, itu dia mengatakan tidak ada buah pemberian. Jadi kalau orang berbuat baik dengan memberi itu tidak ada buahnya, tidak ada hasil. Kedua, tidak ada buah dari sesajian. Jadi kalau melakukan sesajian, ya itu tidak ada buahnya. Nah, nanti kalau di masyarakat kan banyak macam, katakan syirik lah atau macam-macam itu. Gitu. Ketiga, tidak ada buah, orang percaya tidak ada buah dari penjamuan, dari menjamu tamu, memberikan ya jamuan-jamuan seperti itu tidak ada manfaatnya. Itu di masyarakat banyak macam itu punya pandangan itu. Ini rangkumannya ada 10 ini. Yang keempat adalah tidak ada buah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi ada juga yang menyatakan melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu
Perbuatan baik ya tidak ada buahnya, perbuatan buruk juga tidak ada buahnya. 5, tidak ada alam ini. Jadi, alam ini ya tidak ada. Keenam, ada yang menyatakan tidak ada alam lain. Nah, alam ini tidak ada, ya alam lain tidak ada. 7, tiada ada buah kebaikan yang diberikan kepada ibu. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada ibu itu tidak ada buahnya. Ke-8, tidak ada buah kebaikan yang diberikan kepada ayah. 9, tidak ada makhluk terlahir seketika. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah tidak ada petapa mulia yang mencapai kebijaksanaan oleh diri sendiri, mengetahui alam ini dan alam lain. Ini ada 10 pandangan ini. Ini dari zaman Sang Buddha. Ini beliau maka mengkhotbahkan dikatakan mica ditik ini. Jadi apakah zaman sekarang ada? Ya pasti ada. Selama kita masih memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, akar kejahatan ini, ya pasti orang memiliki pandangan-pandangan, ya di antara 10 ini pasti ada juga. Gitu. Kenapa? Ya karena kita semua satu sama lain kan pasti berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena perbuatan kita berbeda. Karena perbuatan berbeda, pola pikirnya ya berbeda. Bahkan bentuk fisik kita juga berbeda. Ya kenapa demikian? Ya inilah perbedaan perbuatan. Nah, karena perbuatan kita berbeda, satu sama lain ya berbeda. Dan kita tidak bisa memilih harus begini, harus begitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengkondisikan untuk melakukan yang terbaik jika ingin mendapatkan hal yang baik. Nah, tetapi setiap orang juga belum tentu memahami sesuai dengan apa yang kita pahami. Tapi umumnya kita juga kalau sudah mengerti, ingin memaksakan orang lain agar memahami seperti kita. Ya, ini juga tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberitahukan. Seandainya mengikuti, bagus. Seandainya belum bisa mengikuti, mungkin suatu ketika, suatu hari akan bisa mengikuti. Tapi kita bukan tujuan untuk mengubah orang lain. Orang lain itu bisa berubah karena perjuangannya sendiri. Kita bisa berubah juga karena kita berjuang sendiri. Tetapi kita bisa mengerti gara-gara juga orang lain. Kan bisa mencontoh orang lain. Ya, karena mencontoh itulah paling mudah memang. Tapi kalau kita memberikan contoh, itu lebih sulit. Oleh karena itu ya kita ingin mencontoh atau memberi contoh. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Kalau orang yang mengerti, memahami dengan baik, ya tentu akan menjadi contoh oleh orang lain, menjadi contoh di masyarakat. Tapi di masyarakat paling banyak orang mencontoh, itu pun belum tentu mampu. Bahkan banyak yang iri, bukannya mencontoh lagi, itu malah tambah iri. Ya sudah mencontoh, iri lagi. Wah, itu lebih parah lagi. Inilah perbedaan di masyarakat, ada yang cepat memahami, ada yang lambat untuk mengerti. Oleh karena itulah, Guru Agung kita Buddha Gautama mengajarkan Dhamma ini dengan berbagai cara. Maka beliau juga menunjukkan Dhamma ini dengan berbagai macam perumpamaan, dengan contoh-contoh yang paling mudah dipahami. Suatu ketika, karena orang ini ya meyakini bahwa kalau dia dengan doa itu akan terkabulkan, ya maka Guru Agung kita di dalam Wangisa Sutta itu beliau menjelaskan. Ya, jadi karena orang ini suka dengan upacara-upacara itu, maka dia melakukan upacara. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang telah meninggal. Akhirnya Guru Agung kita memberikan satu contoh, karena dia memang sukanya melakukan upacara. Suruh menyiapkan kendi. Dan kendi itu disiapkan di pinggir kolam. Kendi ini
diminta untuk diisi batu kerikil dan mentega. Nah, setelah diisi kerikil, batu kerikil dan mentega, suruh dibacakan doa. Setelah dibacakan doa, kendi ini yang diisi batu kerikil dan mentega supaya dipecahkan dan dimasukkan ke kolam. Setelah masuk di kolam, suruh berdoa kembali agar batu kerikil yang tenggelam itu didoakan supaya batu kerikil ini terapung. Apakah bisa? Ya tidak akan bisa. Demikian pula mentega yang mengapung itu didoakan supaya tenggelam. Ini juga tidak akan mungkin. Ini sebagai perumpamaan. Kalau kita perbuatannya buruk, ya pasti akan tenggelam. Sampai dasar kan. Tidak bisa akan mengapung. Tetapi kalau mereka yang melakukan kebajikan, mau didoakan atau tidak, ya tetap saja ringan. Bisa melayang-layang. Karena memang sesuai dengan kondisinya. Kalau itu memang berat jenisnya itu sudah sangat berat, ya begitu masuk air tenggelam. Tapi kalau ringan, ya tetap akan mengapung. Mau didoakan seperti apapun, siapapun yang mendoakan, ya tetap itu memang jenisnya demikian. Inilah memberikan gambaran kepada kita bahwa perbuatan itu kayak kalau buruk ya buruk, baik ya baik. Nah, kita umumnya masih melakukan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Itu belum bisa sempurna sepenuhnya baik. Dan apakah kita sepenuhnya buruk? Juga tidak. Kita pasti melakukan baik dan juga buruk. Inilah yang dikatakan sebagai orang awam. Artinya orang awam itu apa? Ya, orang awam itu artinya ya di dalam bahasa Bali dikatakan putujana. Putujana itu orang pada umumnya. Pada umumnya bagaimana? Ya pada umumnya masih memiliki kemelekatan ya, terhadap hal-hal yang lebih buruk itulah. Ya itulah dikatakan putujana orang awam. Ya orang pada umumnya. Dikatakan ya bahasa lebih kasarnya masih bodoh. Itu dikatakan orang awam. Gitu. Nah inilah perumpamaannya. Oleh karena itulah, jika seseorang berbuat baik, ibaratnya pohon itu condong ke utara. Kalau pohon itu sudah condong ke utara, nanti kalau roboh, pohon ini akan roboh ke arah utara. Karena memang sudah condong ke utara. Tidak mungkin kalau pohon ini sudah condong ke utara, nanti kalau ditebang atau kalau tumbang, nanti balik ke selatan. Ya bisa, mungkin kalau kena tsunami digeser begitu. Tapi kalau secara alamiahnya, kalau sudah condong ke utara, ya dia akan roboh ke utara arahnya. Demikian pula kalau seseorang sudah melakukan kebajikan, arahnya kan ke alam-alam bahagia. Karena telah arahnya ke alam bahagia, begitu meninggal, ya otomatis akan lahir di alam bahagia. Tidak mungkin tidak ke arah yang bahagia. Karena memang tujuannya ke sana, arahnya ke sana, jalannya ke sana. Walaupun orang itu mengatakan, oh, nanti kalau tidak didoakan, tidak akan lahir di surga. Tidak akan bisa mengatasi orang yang memang sudah jalannya ke sana. Karena omongan kita ini tidak bisa seperti yang sesungguhnya. Kebenaran tetap kebenaran, bukan karena omongan kita. Kalau itu memang benar, walaupun dikatakan buruk, ya tetap benar, tetap baik. Walaupun itu baik dikatakan buruk, ya tetap baik. Walaupun itu buruk dikatakan benar, ya tetap buruk. Nah, tetapi kita umumnya masih terumbang-ambing antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang buruk. Sebab kita belum memahami dengan benar, dengan apa adanya. Kita masih gelap, jadi umumnya ya kita masih mengikuti pandangan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itulah di awal tadi Bante sampaikan, di dalam abinhak pacawe kana pada jarak damonghi, ya,
Nah, itu kama yoni, kama bandu, nah, kama pati sarano, yang kamang karisanti, kalian nangwa papakangwa, tasak dayada lawisati. Ya, kama yoni, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Jadi kita ini ya, kita yang berbuat, ya kita yang akan menerima akibat. Jadi kalau kita berbuat, nanti untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarga, ya tidak bisa. Kita yang berbuat, ya untuk kita sendiri. Loh, Bante, berarti perbuatan buruk itu bisa menurun ke anak cucunya? Ya tidak bisa. Cuma jadi anak cucu itu bisa kumpul, karena apa? Karmanya sejenis. Bukan karena menurun. Tetapi karena sejenis. Ya, karma bandu terwarisi oleh perbuatan sendiri. Ya. Jadi menjadi pewaris apa? Pewaris diri kita sendiri. Ya, bukan oleh perbuatan orang lain. Jadi kita mewarisi perbuatan kita sendiri. Kita seperti ini sekarang ya karena perbuatan kita juga. Kalau kita berbuat lebih baik lagi ya untuk kita juga nanti yang akan datang. Lahir dari perbuatan sendiri. Jadi kita lahir dari mana? Dari perbuatan kita sendiri. Kita tidak bisa memilih mau lahir di mana. Ya. Oh, saya memilih keluarga si A, si B, ya nggak bisa juga. Karena itu sesuai dengan perbuatan kita juga. Berkerabat dengan perbuatan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kumpul, nah ini bertemu dengan Pak Atman, dengan siapa itu karena apa? Ya karena ada kondisi sejenis, bisa kumpul, bisa cocok. Itu karena ada kondisi yang sejenis, yang membuat jadi berkumpul bersama-sama. Sudah berkumpul bersama-sama, ada dua hal yang bisa dilakukan. Bisa berbuat baik bersama-sama, atau sebaliknya, berbuat buruk bersama-sama. Nah, tinggal pilih itu nanti. Mau berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau ini ya jelas, berkumpul, melakukan puja bakti, mendengarkan dhamma, membahas dhamma, itu jelas berkumpul untuk berbuat baik bersama-sama. Tetapi ada juga orang yang berkumpul justru melakukan perbuatan buruk bersama-sama. Nah, itu bergantung pada perbuatan sendiri. Itu semua kita hidup juga bergantung pada perbuatan sendiri. Ada orang yang hidupnya susah, tetapi kalau dia memiliki keyakinan tidak mau berbuat buruk, hidupnya akan berubah menjadi baik. Tapi sudah banyak kemudahan, tapi karena berbuat buruk, ya bisa menjadi kemerosotan. Ya. Kenapa? Ya, karena orang itu teguh pada keyakinannya bahwa kebajikan itulah yang akan mengantarkan seseorang ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi misalnya kayak dalam kehidupan kita sekarang susah, ya harus kita banyak-banyak berbuat baik sekecil apapun. Kalau sudah banyak kemudahan, ya jangan lupa harus menambah juga kebajikan. Karena kita ingin hidup kita yang akan datang juga lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Perbuatan apapun yang akan dilakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Jadi perbuatan baik dan buruk inilah yang akan kita warisi. Ya. Inilah pentingnya kita melakukan perenungan. Setiap saat ini penting direnungkan juga. Supaya apa? Dengan merenung ini kita bisa menyadari bahwa kita lahir jadi manusia ini kesempatan yang sangat baik. Seandainya belum sepenuhnya baik, paling tidak juga sudah mengarahkan diri dengan baik. Ya, seandainya masih ada hal yang buruk, ya itulah harus dilatih lagi. Jangan merasa kecewa. Kalau kita merasa kecewa, justru malah akan menderita lagi. Justru inilah kesempatan latihan. Namanya saja latihan. Ya. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai justru malah muncul ragu-ragu lebih besar lagi. Justru kita harus berpikir, inilah kesempatan untuk berlatih. Dengan punya kesempatan berlatih seperti sekarang ini merupakan satu cara yang sangat berharga. Ya. Oleh karena itulah pentingnya kita, tadi Bante sampaikan, belajar dan praktik jika kita ingin mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, kesempatan seperti saat ini juga kesempatan sangat berharga, ya tidak semata-mata
hanya berkumpul, tetapi juga harus saling mengingatkan satu sama lain. Sebab kita masih memiliki hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita diingatkan juga jangan marah. Sebab orang yang mau mengingatkan kepada kita itu berarti kan dia menyayangi kita. Kalau tidak menyayangi, orang berbuat buruk ya didiamkan saja. Itu pertanda tidak menyayangi. Tetapi orang itu memiliki rasa kasih sayang, pasti kalau kita berbuat buruk, orang itu akan mengingatkan kepada kita. Hanya saja karena kita ini kadang-kadang muncul egonya, muncul keakuannya, muncul kesombongannya. Kalau diingatkan, marah. Ya. Tetapi orang yang memahami dengan baik, jika diingatkan, ya dia akan berterima kasih. Zaman Guru Agung kita Buddha Gautama itu Bante Sariputta. Itu Bante Sariputta itu adalah ya dikatakan Agasawaka, ya murid utama. Itu kan Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Suatu ketika beliau membawa atau memakai jubah itu, jubahnya itu sampai di tanah. Itu diingatkan oleh Samanera kecil umur 7 tahun. Walaupun diingatkan sama anak kecil, Samanera umur 7 tahun, Bante Sariputta mengucapkan terima kasih kepada Samanera yang masih usia 7 tahun. Coba bayangkan, padahal Bante Sariputta itu sudah mencapai kesucian tertinggi arahat. Tapi karena diingatkan juga sama Samanera kecil ini, Bante Sariputta mengucapkan terima kasih kepada Samanera kecil ini. Jadi kita belajar itu tidak semata-mata kepada orang yang lebih tua, kepada siapa saja bisa belajar. Kadang-kadang di masyarakat ada anak kecil itu lebih bijaksana daripada orang tua. Kadang-kadang juga orang tua itu malah seperti anak kecil. Ini anak kecil sepertinya sudah lebih tua. Artinya tuanya di sini adalah tua secara pemikiran, bukan tua secara kelahiran. Karena di sini tua itu banyak macam. Tua secara kelahiran, tua secara kebijaksanaannya, pengertiannya. Anak kecil banyak itu yang memiliki kebijaksanaan. Nah, inilah pentingnya kita juga belajar, tidak semata-mata kepada orang yang tua. Harapannya, idealnya ya orang sudah tua juga lebih bijaksana. Karena apa? Ya sudah lahir lebih duluan, sudah banyak belajar lebih duluan. Ya harapannya ya sudah lebih tua juga lebih bijaksana. Tapi ya belum tentu. Kadang-kala orang tuanya tidak bijaksana dibandingkan anaknya. Nah, orang tuanya kalah bijaksana dengan anaknya. Ada juga yang model seperti itu. Tapi orang tua yang bisa menyadari seperti itu, berterima kasih kepada anaknya. Ada satu daerah itu, Bante tidak akan sebutkan. Sebagai contoh saja, ini kejadian nyata. Jadi orang tuanya ini suka judi. Tuh. Diingatkan kepada anaknya, ya kepada istrinya itu tidak mau. Akhirnya anak-anaknya kumpul, sidang, menyidang siapa? Menyidang bapaknya. Bapaknya dikasih tahu, ya, bahwa ini judi sudah bolak-balik judi diingatkan kan bolak-balik kalah terus. Bahkan punya ternak sapi itu sampai dijual, padahal sapinya itu milik anaknya ini yang beli. Sampai dijual habis. Akhirnya anaknya itu manggil orang tuanya dikasih pengertian oleh anaknya ini. Nah, ini kan yang bijaksana siapa? Yang lebih bijaksana anaknya dibanding orang tuanya. Karena apa? Bapaknya kecanduan judi. Ada yang di sini yang kecanduan judi. Nah, nanti kalau kecanduan judi malah anaknya meniru bapaknya, celaka lagi. Jadi anaknya bukan bijaksana, malah ikut-ikutan lagi. Wah, ini malah kacau balau. Itu. Ini anaknya bisa memberitahukan kepada orang tuanya, tapi memberitahukannya pun dengan baik. Akhirnya orang tuanya itu sadar juga. Sebabnya apa ya? Istrinya sudah
kasih peringatan dengan keras juga, tapi ya tidak nurut juga. Akhirnya dipanggil lah itu sama anaknya, dikumpulkan ibunya sama bapaknya, akhirnya diberitahu. Nah, inilah kalau anak bisa memberitahukan dengan baik kepada orang tuanya dan orang tuanya akhirnya menyadari kekeliruannya, wah ini kebajikan anak sangat luar biasa. Ya, dalam Idiwitaka itu dijelaskan, kalau seorang anak bisa membuat orang tua yang tidak yakin menjadi yakin, yakin kepada apa? Ya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, kepada hukum karma tadi, ya. Jadi kalau orang tua tidak memiliki keyakinan, akhirnya memiliki keyakinan. Dari pandangan keliru jadi pandangannya benar, ya. Dari tidak punya moral jadi punya moral. Dari tidak bijaksana menjadi bijaksana. Jadi dari serakah menjadi dermawan. Kalau orang tua bisa diubah menjadi seperti itu, wah itu jasa kebajikan anak itu diceritakan sudah setimpal. Nah, karena apa? Meluruskan pandangan keliru orang tua. Dan kesempatan seperti ini itu sangat sulit dilakukan oleh seorang anak. Ya, memberitahukan kepada orang tuanya kan tidak mudah. Sebab orang tua merasa lebih pintar pada umumnya. Ya, maka kalau nanti anaknya memberitahu, ya bisa marah, egonya muncul. Gitu. Tidak sembarang orang bisa memiliki kesempatan untuk meluruskan pandangan, apalagi orang tua, orang yang lebih tua. Itu amat sangat sulit. Coba Bapak Ibu renungkan dalam keluarga. Ya. Tapi punya kesempatan untuk meluruskan pandangan orang tua itu sangat berharga. Oleh karena itulah, yang dibutuhkan di masyarakat sekarang adalah kita tunjukkan saja bagaimana kita berbuat. Nah, kalau kita tunjukkan perbuatan kita, itu sudah sangat luar biasa. Tidak perlu untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik, tapi ubah diri sendiri menjadi lebih baik. Nanti orang akan mencontoh, karena di masyarakat itu butuh contoh, bukan butuh omongan. Di keluarga apalagi. Orang di keluarga misalnya, orang tua banyak ngomong sama anaknya, nanti kan dibantah sama anaknya. Nah, di satu daerah itu juga ada pengalaman itu. Suatu ketika itu orang tua yang marah sama anaknya. Anaknya itu masih kelas 2 SD. Dimarah. Marahnya bagaimana? Orang tua mengatakan demikian. Kamu tuh ya enak. Zaman bapakmu ini dulu susah payah. Mau makan saja susah carinya. Karena orang tua juga orang susah. Mau sekolah saja harus jalan kaki. Kamu tuh enak sekarang diantar dengan mobil. HP kan belum ada juga. Nah sekarang anak kecil udah pakai HP Android lagi. Wah dimarahi demikian. Anak itu diem. Begitu orang tuanya diem, anaknya menjawab. Anaknya menjawab bagaimana? Anaknya cuma menjawab singkat. Apa jawabannya? Jawaban si anak kelas 2 SD ini bilang demikian. Salah sendiri, papa lahir duluan. Coba lahir sekarang. Kalau lahir sekarang kan lebih enak. Akhirnya orang tuanya malu, akhirnya orang tuanya malah pergi, malu dijawab anaknya begitu. Anaknya juga menjawab, salah sendiri, papa lahir duluan. Nah, coba kalau bapaknya lahir zaman sekarang, ya pasti lebih enak juga. Inilah anak kelas 2 SD juga bisa menjawab demikian. Coba bayangkan. Itu juga perlu kita belajar sama dia juga sebenarnya. Berarti si anak itu juga punya kebijaksanaan, punya pengertian yang cukup. Oleh karena itu bisa menjawab seperti itu. Oleh karena itulah zaman sekarang ya kepada keluarga, kepada anak, kepada orang lain
itu yang dibutuhkan adalah contoh, bukan omongan yang sebenarnya. Kenapa? Ya pada umumnya kita masih menganut pandangan orang banyak. Jadi kalau orang banyak itu ngomongnya baik, ya kita bilang baik. Tapi kalau orang pada umumnya mengatakan itu buruk, ya kita ikut-ikutan itu buruk. Seperti di awal tadi Bante sampaikan. Inilah pentingnya kita belajar Dhamma untuk mengubah pola pikir kita. Jadi belajar Dhamma, belajar agama Buddha yang dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama ini adalah untuk mengubah pola pikir kita. Dari pikiran-pikiran yang buruk menjadi pikiran yang baik, pikiran yang lebih luhur. Sehingga dalam kehidupan kita ini bahagia, sekarang kehidupan yang akan datang juga bahagia. Nah, nanti bisa juga akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi, namanya Nibbana. Seandainya belum mendapatkan kebahagiaan tertinggi Nibbana, paling tidak kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia sekarang ini. Dan ini kesempatan yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita lahir jadi manusia. Nah, kalau jadi binatang gimana? Sulit untuk melakukan kebajikan. Nah, jadi lahir jadi ayam potong, belum berbuat baik, sudah digoreng, ya susah. Umurnya pun 40-30 hari, sudah selesai. Nah, kita masih punya kesempatan ya, untuk melakukan kebajikan. Ya. Ada orang yang tanya ke Bante, tolong saya dibacakan parita. Nah, kenapa? Nah, supaya saya bisa dapat nilai bagus. Akhirnya Bante bilang sama dia, kamu ini sukanya membaca parita atau dibacakan parita? Ya, Bapak Ibu, sukanya membaca parita atau sukanya dibacakan parita? Kalau sukanya dibacakan parita, berarti cepat-cepat meninggal. Tapi kalau sukanya membaca parita, berarti suka berbuat baik itu. Nanti setelah Bante jawab begitu, dia, oh Bante, bagaimana nih? Mau pintar ya belajar dengan tekun, dengan rajin, itu kan dengan baca parita. Kita sudah rajin baca parita saja, belum pintar-pintar, apalagi orang lain yang cuma mengandalkan supaya didoakan saja supaya pintar. Ya tidak bisa seperti itu. Oleh karena itulah belajar agama Buddha adalah belajar untuk mengubah pola pikir kita. Sehingga tidak hanya kita yang bahagia, tapi semua makhluk berbahagia. Inilah pentingnya kita belajar, praktek. Dari belajar dan praktek itu akan mendapatkan manfaat. Seperti apa yang telah kita pelajari dan telah kita praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sapi sata, Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.